Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali keanekaragaman logam di alam, tetapi ada salah satu logam yang mempunyai sifat luar biasa, yaitu bisa menarik logam lain, di mana logam tersebut dikenal dengan nama magnet. Magnet dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan untuk mengambil benda kecil yang bersifat logam dari tempat yang tidak terjangkau atau tidak terlihat, dan mungkin juga di jalan raya ya, seperti skrup, jarum jahit, paku-paku kecil. Nah, magnet bisa juga digunakan sebagai komponen untuk membuat kulkas ya, terlihat itu pada penutup pintu kulkas, kemudian juga pada pengunci kotak pensil, dapat juga untuk sebagai komponen membuat alat-alat elektronik yang lain seperti kipas angin, generator, dan juga sebagai penunjuk arah yang kita sebut kompas. Magnet dan elektromagnet, di video inilah yang akan kita pelajari. Nah, apa sih magnet itu? Magnet awal mulanya itu ditemukan dalam bentuk batu, di mana batu itu bisa menarik besi, bisa menarik logam-logam lain ya, seperti besi. Nah, maka dari itu batu tersebut itu awalnya disebut besi berani. Jadi magnet ya, atau bisa disebut juga besi berani, bisa dikatakan adalah suatu benda atau logam ya, yang mampu menarik logam lainnya. Nah, ini seperti ini adalah magnet. Nah, jadi magnet, saya ulang lagi, adalah bisa disebut juga besi berani, di mana magnet itu adalah suatu logam yang bisa menarik logam lain. Ada sejarahnya mengapa disebut magnet ya, bukan yang lain. Nah, ini istilah magnet atau disebut juga kemagnetan atau disebut juga magnetik, ini berasal dari nama suatu wilayah yang berada di Yunani kuno. Nah, pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani ini menemukan suatu benda. Nah, benda tersebut seperti batu ya, yang ada di alam, di mana benda tersebut bisa menarik besi. Nah, benda tersebut ditemukan itu tepatnya di wilayah yang bernama Magnesia, dan karena menyesuaikan tempat penemuannya itu yaitu di Magnesia, maka benda tersebut sepakat diberi nama magnet. Nah, sekarang kita mengenal sebagai magnet. Magnet tadi dikatakan adalah suatu benda yang bisa menarik benda lainnya ya. Jadi tidak semuanya benda yang ada di alam sekitar ini bisa ditarik oleh magnet dengan cepat atau dengan mudah, atau ada juga yang lambat. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet ada 3 macam. Sifat magnet ada 3 macam, ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Apa yang dimaksud dengan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik? Ferromagnetik adalah benda-benda logam yang dapat ditarik sangat kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, kobalt, baja ya, kemudian alkomax. Sedangkan paramagnetik adalah benda-benda logam yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, seng, tembaga, aluminium, magnesium. Dan yang berikutnya adalah diamagnetik, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya di sini adalah seperti di tayangan tadi ya, ada pensil itu kan dari kayu, kemudian batu, kaca, emas, garam dapur, perak, itu contoh dari diamagnetik. Jadi benda tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet. Pada video awal ya, video sebelum ini kalian sudah mengenal yang namanya atom ya, bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita itu tersusun bagian yang paling kecil yaitu atom. Demikian juga dengan magnet. Magnet juga tersusun atas atom-atom. Nah, untuk atom pada magnet itu disebut atau diberi nama magnet elementer. Nah, bisa kalian lihat bagaimana elementer yang ada di magnet.
untuk benda yang bersifat magnet ya, maka elementernya tersusun rata, tersusun rapi, itu searah. Tapi kalau benda yang tidak mempunyai sifat magnet itu elementernya berantakan, jadi acak. Nah, yang berantakan, yang acak ini kalau benda tersebut itu bersifat logam, ini bisa dibuat menjadi magnet ya. Jadi elementernya itu bisa dibuat satu arah. Ini nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana logam yang tidak mempunyai magnet menjadi bersifat magnet ya. Tunggu ya setelah video ini. Untuk video ini hanya belajar tentang seputar tentang apa sih yang dimaksud dengan magnet itu. Nah, ini adalah susunan elementer pada paramagnetik. Jadi kalau paramagnetik elementernya itu berantakan. Kalau ferromagnetik itu kan logam yang bisa ditarik dengan mudah ya. Ini agak teratur ya, tapi belum sudah searah ya. Ini makanya jadi sudah searah elementernya, maka ferromagnetik itu bisa dengan mudah ditarik oleh magnet. Tapi kalau paramagnetik itu lemah. Mengapa? Elementernya itu berantakan ya, belum terarah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ada bentuk silinder, ada bentuk bata, ada bentuk jarum, kemudian bentuk U, ada ladam, kemudian keping. Nah, mengapa ada warna merah dengan biru? Ini menandakan adanya kutub, bahwa magnet itu punya dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa magnet adalah suatu logam yang dapat menarik suatu logam lain. Ini terutama pada bagian ujung-ujung magnet ya. Nah, beberapa benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah besi dan baja, ini yang ditarik dengan mudah. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa ujung magnet ini yang paling mudah menarik logam lainnya. Nah, ujung magnet ini disebut kutub magnet, di mana ada kutub utara dan kutub selatan. Meskipun magnet itu yang sudah jadi magnet ya, magnet yang ditemukan di alam, ini kalau misalkan dipotong, itu hasil potongannya tetap memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet dapat diartikan juga suatu logam yang menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini dapat menimbulkan yang namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet ini dapat berupa gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Gaya yang tarik menarik bagaimana? Gaya yang tolak menolak bagaimana? Tarik menarik apabila kutub yang bertemu, yang berdekatan itu tidak sejenis. Misalnya kutub selatan dengan kutub utara, kalau didekatkan akan tarik menarik. Tapi kalau kutub yang senama, misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub utara, itu akan tidak terjadi tarik menarik. Perhatikan gambar. Kalau kutubnya senama, misalkan kutub utara dekatkan dengan kutub utara, tolak menolak. Kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, tolak menolak. Tapi kalau tidak senama, misalkan kutub selatan didekatkan dengan kutub utara dari magnet yang lain, maka akan terjadi tarik menarik. Bisa kalian perhatikan. Itu adalah sifat-sifat magnet. Nah, demikian. Ini contoh ya, maaf. Ini contoh sifat kutub magnet. Bisa kalian perhatikan. Misalkan ada dua magnet digantung ya. Maka kalau yang dekat itu kutubnya sama, tidak tarik menarik, akan menjauh. Tapi kalau yang senama akan mendekat, tarik menarik. Itu tentang sifat kutub magnet bila antar kutub magnet itu didekatkan. Kalau senama tarik menarik, tolak menolak, maaf ya. Tapi kalau tidak senama, tidak sejenis, akan tarik menarik. Contoh yang lain adalah pada gaya magnet yang ditemukan pada magnet jarum kompas dengan kutub magnet bumi.
Perlu kalian ketahui bahwa bumi ini memiliki sifat magnet, memiliki medan magnet bumi. Nah, jarum kompas ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah kutub utara dan arah kutub selatan geografis bumi. Gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi menyebabkan jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan geografis bumi. Jadi kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan jarum kompas ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Sehingga dapat disimpulkan, kutub utara magnet bumi ini berada di sekitar kutub selatan geografis bumi. Sebaliknya, kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi. Bisa kalian perhatikan di gambar. Itu anak-anak tentang magnet ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bagaimana nanti ditayangkan benda-benda logam yang awalnya tidak bersifat magnet bisa menjadi magnet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.